Guys, balik lagi bersama gue di Non As ABSP. Kali ini kita berada di episode terbaru di kabinet terbaru ini ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu ada ketua dan wakil ketua Hima kita. Tepuk tangan dulu semuanya dong, tepuk tangan. Yeay. Kali ini gue bersama Taka sebagai ketua Hima kabinet baru kita sekarang ini dan bersama wakilnya yaitu Mbak Sena. Gimana? Tadi habis kuliah capek? Agak capek sih soalnya tadi agak lama juga ininya keluar kelasnya. Soalnya biasalah. Apa tuh biasa? Dosen. Oh. Tadi habis presentasi. Oh, makanya lama juga, gitu ya. Oh iya. Kalau Mbak Sena, tadi udah kelar kelasnya atau gimana? Enggak terlalu capek sih, soalnya tadi cuma 2 mata kuliah doang. jadi berarti tadi siangnya kosong gitu ya? Oh iya. Kita langsung aja lah ya. Boleh. Di sini gue ada pertanyaan nih. Kita kan sekarang berada di kabinet terbaru nih, dan nama kabinet kita itu adalah kabinet Unisense, benar dong? Iya kan? Apa sih makna dibalik kata Unisense itu yang yang menjadi nama kabinet baru kita sekarang ini? Oke, jadi sebelumnya tuh gue sama Sena kan pastinya pas sebelum mencalonkan diri kita udah mikirin visi misi kita kan, apa yang bakal kita tuju selama satu periode ke depan gitu kan. Ya bukan satu periode ke depan sih, maksudnya kalau misalnya nanti kita menjabat gitu. Nah, berawal dari situ setelah akhirnya kita kepilih buat jadi ketua dan wakil ketua Hima Bistik, itu kita langsung ngomongin soal ini ya, nama kabinet. Nah, jadi nama kabinet Unisense itu kita ambil sejalan dengan visi misi kita. Jadi Unisense itu berasal dari 2 kata Latin, yang dimana uninya itu diambil dari kata unitas. Unitas ini artinya adalah kebersamaan, dan sense-nya ini berasal dari kata Latin crescentia yang artinya bertumbuh gitu. Jadi kita pengen Hima Bistik ini buat bisa jadi tempat bertumbuh gitu, nggak cuma buat anggota tapi juga buat mahasiswa-mahasiswi lainnya gitu sih. Oh gitu ya. Di sini gue mau tanya, di sini kan Kak Taka sebagai ketua Hima dan Kak Sena sebagai wakil ketua Hima ya. Gue mau nanya satu-satu deh, kayak mungkin dari Taka dulu, kayak apa sih tantangan terbesarnya jadi ketua Hima ini gitu? Kalau sejauh ini kita kan juga baru sertijab kan kemarin, dan belum banyak proker juga yang kita jalanin. Cuman sejauh berjalannya Hima Bistik ini, itu yang gua rasa sebagai tantangan itu ini sih, lebih ke komunikasi sama koordinasi, karena mungkin ya sebenarnya gimana ya, maksudnya gue masih bisa mewajarkan karena emang ini masih awal baru gitu ya, periode baru kan, dan ya mungkin banyak juga anak-anak baru, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru ikut organisasi dan butuh penyesuaian gitu kan. Jadi ya itu maksudnya koordinasi sama komunikasinya mungkin masih agak sedikit berantakan, dan ya banyak miskom gitu. Tapi ya mumpung sebenarnya kita terus ngevaluasi sih gitu, kayak gimana kedepannya biar nggak miskom, biar komunikasi sama koordinasinya lebih baik gitu, biar ya segala apapun yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar gitu sih. Karena kan bahkan dulu kita yang pernah ikut organisasi mungkin zaman sekolah waktu SMA gitu ya, pernah ikut OSIS atau apapun itu, dan sekarang di saat masa perkuliahan ini pastinya organisasi di saat SMA dan perkuliahan itu beda ya kan. Jadinya maka di situ mungkin ada perbedaan gitu. Dia mungkin kayak butuh penyesuaian, hal baru gitu ya kan. Nah, kalau dari Kasena gimana? Gue sih setuju ya sama Taka, itu komunikasi emang salah satu tantangan terbesar kita lah. Cuman menurut gue itu sebenarnya suatu hal yang wajar gitu ya, apalagi kita di sini kan masih sama-sama belajar. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa banget asalkan kita ada keinginan untuk mencoba untuk berkomunikasi dan belajar hal baru lagi. Jadi sebenarnya itu suatu tantangan yang bisa kita cari penyelesaiannya gitu. Bisa diperbaiki lah. Iya betul. Gitu ya. Iya. Ada nggak sih gue mau nanya nih, perbedaan kabinet yang sekarang dan kabinet yang sebelumnya? Kabinet yang sebelumnya itu namanya Sapientia Nova ya? Itu apa sih bedanya dari kabinet Unisense ini? Kalau contohnya yang jelas ya, kalau kemarin tuh kami di Departemen Medinfo itu hanya ada 2 divisi. Kalau di sini kita ada 3 divisi. Kita jadi ada divisi videografi, desain visual, dan satu lagi dokumentasi. Desain grafis, dan dokumentasi. Jadi tuh kita
alasan kami membentuk 3 divisi memecah karena pengalaman dari kabinet sebelumnya ya, kita dapat keluhan gitu kayak mereka tuh bingung kerja mereka tuh kayak apa, karena yang harusnya tugasnya hanya ngedit, contohnya ngedit desain itu tuh kayak harus ngebantu divisi yang lain juga karena kekurangan orang. Jadi di sini saya sama Taka gitu berdiskusi gitu untuk mencari gimana gitu caranya supaya di kabinet ini tuh bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya gitu. Dari Taka ada kemana? Sebenarnya ya kalau misalnya perbedaan kalau dari tujuan sebenarnya sama ya, maksudnya kita Himambistik adalah organisasi yang mewadahi atau merepresentasikan mahasiswa gitu kan, dan ya tujuan dari kita menjalankan organisasi ini pastinya untuk memberikan manfaat nggak cuma bagi anggota tapi ya sosial gitu, nggak ya lingkupnya nggak cuma kampus doang, kita bisa memberikan manfaat ke luar juga gitu, entah dalam bentuk apapun gitu kan. Cuman sebenarnya selain apa namanya dari departemen Medinfo itu ada departemen SDM juga yang kita ubah apa namanya divisinya. Jadi di departemen SDM itu ada divisi PPSDM. Nah seperti yang tadi gue bilang, kita juga mencoba buat membuat Himambistik ini menjadi tempat berkembang tidak hanya untuk anggota saja tapi juga untuk mahasiswa ABSP lainnya gitu. Nah mungkin selain itu perbedaannya lebih ke cara kita mencapai tujuan tersebut sih. Kayak dari proker-prokernya gitu ada yang berbeda, ada yang kita tambahkan, namun ada yang tetap kita pertahankan juga sih gitu. Gitu ya. Nggak banyak perbedaan yang baru sih. Kita juga sebenarnya belajar gitu dari kabinet sebelumnya, kita cari tahu dulu ya apa yang salah, jadi kita perbaiki di kabinet ini. Oke, selanjutnya di sini Mbak Takas dan mohon maaf Mas Taka dan Mbak Sena. Di sini kan Mas Taka baru pertama kali ngerasain sebagai ketua gitu ya, dan Mbak Sena mungkin juga sebagai wakil ketua gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa menjaga kekompakan dari sekian banyak staff yang mungkin bisa dibilang ya ada aja lah gitu ya tingkahnya ya, kayak nggak ada mungkin yang nggak kerja lah, leha-leha segala macem. Dari kalian berdua gimana caranya itu untuk Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya untuk menjaga kekompakan pastinya harus berkomunikasi, menjaga komunikasi yang baik sih. Karena emang sebenarnya kunci dari sebuah organisasi, kunci dari ya apapun itu pasti komunikasi yang baik kan. Kalau misalnya komunikasi nggak baik pastinya ya semuanya bakalan berantakan gitu. Nah sebenarnya gua tuh pengen ya entah di luar atau di dalam himpunan, masalah himpunan itu gua pengen setiap anggota itu bisa berkomunikasi biasa aja gitu, dengan ya santai gitu sama gua atau sama Sena gitu kan, kayak untuk tetap menjaga hubungan gitu lah, terbuka aja gitu. Iya, terbuka aja. Walaupun emang ada yang namanya birokrasi ya kalau misal dalam sebuah organisasi, tapi ya maksudnya jangan jadikan birokrasi itu buat jadi ya penghalang buat ngerasa canggung pengen nge-reach out gua sama Sena atau gimana. Jadi sebenarnya emang biar santai aja gitu, walaupun ada yang namanya birokrasi, cuman ya tetap aja kita di satu organisasi yang sama, kita juga masih sama-sama belajar gitu kan. Pastinya nggak cuman anggota juga yang punya kesalahan, pastinya gue sama Sena juga ada kesalahan yang mungkin kalau misalnya emang kalian merasa ada kesalahan itu bisa langsung dibilang aja gitu, biar gue juga bisa memperbaiki sama Sena gitu sih kalau dari gue. Kalau dari Sena gimana? Iya sebenarnya sama sih, ujung-ujungnya pasti komunikasi. Ya harapannya sebenarnya ini kan kita masih baru ya. Semoga sih semakin lama kita semakin banyak proker, kita semakin banyak rapat, otomatis komunikasi kita kan bakal semakin banyak ya. Ya semoga aja dengan semakin sering kita ketemu, semakin sering kita berkomunikasi ya, masalah tersebut tuh bisa, kompakan kita tuh bisa terbangun gitu. Jadi kita bisa lancar menjalankan proker juga kan, nggak ada kayak takut-takut gitu. Berpikir semoga prokernya terjalankan semua gitu ya. Oke nih, di sini kan kita mahasiswa itu kan kadang ada yang beranggapan mungkin gak hanya Hima ya, mungkin seluruh. Boleh silakan, baca aja kalau mau minum boleh silakan. Boleh minum dulu apa boleh silakan. Mungkin gua lanjutin baca ini aja ya, bacain pertanyaannya. Jadi mungkin ini nggak hanya Hima aja ya, mungkin di semua organisasi mahasiswa kan mungkin kalian tahu ada yang kayak
beberapa mahasiswa tuh yang beranggapan kayak, ih ngapain sih ikut organisasi, babu lu, jadi babu gitu kan ya. Itu gimana tuh tanggapan kalian berdua? Apakah ada yang harus diubah gitu kan supaya kayak mahasiswa nih ngeliat kayak, ya kalau misalkan kita ikut organisasi mungkin bisa menambah pengalaman atau gimana gitu ya. Itu gimana tuh? Boleh, yang dulu. Gimana ya, kalau menurut gue sebenarnya nggak setuju banget sama statement seperti itu, karena gue sendiri tuh awalnya sebenarnya bukan berpikiran seperti itu, tapi lebih ke kayak takut gitu sebenarnya ikut kayak organisasi. Jadi mungkin alasan beberapa orang berpikir seperti itu karena entah ya udah males atau punya kesibukan sendiri. Cuman baik lagi, menurut gue kita tuh harus memaksa diri kita untuk kayak aktif gitu, untuk ikut organisasi. Karena kalau kita nggak maksa diri kita, ya ujungnya ya kita gitu-gitu aja gitu. Jadi ya menurut gue itu balik lagi ke diri sendiri. Dan kita juga gimana ya, kalau di perkuliahan atau mungkin kalau di organisasi lain di sekolah gitu kan, yang kita dapatkan di organisasi itu belum tentu sama. Dan mungkin gua, Taka, dan teman-teman lainnya di sini tuh bisa bisa sampai di titik ini, mungkin bisa berkembang jadi lebih baik, entah berani ngomong atau lain-lain. Itu semuanya belajar dari organisasi, karena gue sendiri begitu, dan mungkin Taka juga sama gitu ya. Kita belajar tuh pasti awalnya kalau kayak begini kan bisa di kelas gimana ya, lebih ke akademik gitu ya, biasanya kurang gitu dilatih entah dari cara ngomong atau lain-lainnya. Jadi menurut gue organisasi tuh ya sebenarnya penting sih. Gitu ya. Masa nggak ada? Kalau dari gue sendiri sebenarnya ya setiap manusia kan pasti punya potensi masing-masing, entah potensi akademik maupun non akademik. Mungkin biasanya yang bisa gue tangkap ya, orang-orang yang nggak tertarik buat join organisasi sebenarnya bisa dibilang orang-orang yang cukup gimana ya. Ya kalau misalnya kita nggak menyalahkan juga, maksudnya kita nggak memaksa orang untuk ikut organisasi juga, karena emang potensi masing-masing jiwa, masing-masing diri itu bisa dikembangkan melalui apapun kan. Cuman pastinya kalau dari gue sendiri ya, dengan gue ikut organisasi itu bisa membentuk diri gue kayak sekarang gitu. Kayak contohnya gue tuh dulu jujur sebelum masuk organisasi, kayak kalian bisa lihat lah pas gue kemarin debat, terus pas gue pertama kali speech gitu, menyampaikan sambutan, itu gue masih agak takut buat ngomong, takut salah, kayak nggak berani buat ngomong lah gitu kan. Terus ya sebenarnya lama-kelamaan karena gue ngerasa ya kalau misalnya gue gini-gini terus juga ya nggak bagus juga kan. Jadi ya sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya jadi lebih baik sendiri sih, kayak karena udah terbiasa terus jadi akhirnya lebih baik lagi, bisa berkembang lah gitu. Terus sebenarnya di organisasi ini kita lebih banyak perkembangan non akademiknya sih ya, karena ya pastinya non akademik nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa didapatkan di kelas gitu kan, kayak komunikasi, kerjasama yang baik. Jadi kayak dengan ada organisasi ini kita bisa belajar adanya hal tersebut untuk menjadi pemimpin entah nantinya gitu kan. Ya sebenarnya itu sih kalau dari gua. Karena kan juga dengan ikut organisasi itu juga kan kita istilahnya itu juga latihan ya kan, untuk nanti ke depannya menghadapi dunia kerja gimana. Karena kan kalau kita ikut organisasi itu kan kayak kita berdiskusi, kita menjalankan program kerja yang diberikan gini. Jadi kan bisa dibilang itu juga latihan untuk nanti. Ya mungkin beda organisasi saat kita mengikuti organisasi sama nanti kita di saat memasuki dunia kerja gitu ya. Makanya seenggaknya kita nggak buta banget gitu lah ya, ngomong-ngomong soal dunia kerja nih. Gue pernah dengar nggak satu statement sih, kayak gue juga pernah nanya ke beberapa orang gitu ya. Ada yang bilang organisasi itu nggak cuma di kampus kita. Ternyata itu nggak cuma di kampus kita, itu di kampus-kampus lain juga gitu ya. Gue pengen dengar aja gitu ya. Gue nggak tahu nih kalian pernah dengar statement ini atau enggak. Sebenarnya bukan statement sih, kayak entah, gue juga nggak tahu entah itu kenyataan atau gimana ya. Cuman katanya kalau nanti kita memasuki dunia kerja, entah itu misalnya kita lulus nih, kita daftar kerja gini. Yang gue dengar itu adalah ternyata selama kita mengikuti organisasi itu nggak dipakai. Mungkin teman-teman di sini juga baru tahu
mau itu kita jadi ketua hima, ketua BEM, ternyata saat nanti kita masuk di dunia kerja itu nggak dipakai. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau gimana atau pernah dengar statement ini ya. Nah, jadi yang sangat dibutuhkan di saat dunia kerja itu adalah pengalaman. Entah itu mungkin pengalaman yang dimaksud itu adalah magang segala macam. Padahal kan kita di sini juga berorganisasi itu kan termasuk pengalaman juga gitu ya teman-teman. Jadi gue juga nggak tahu kenapa ada gue mendengar itu dari orang-orang dan mungkin orang-orang yang udah kerja gitu ya. Bahkan itu gue dengar sendiri dari lulusan kita MSDMA, jurusan MSDMA itu dia sekarang sebagai HRD di BNI. Itu gue dengar dari dia dan katanya kalau nanti kita kerja itu ternyata kalau kita ikut organisasi mau jadi ketua mau jadi wakil itu nggak dipakai. Dan gue menyangkal di situ karena walaupun mungkin nanti di saat dunia kerja mungkin nggak dilihat gitu ya, tapi kan di sini istilahnya kita latihan gitu ya dengan nanti kita untuk menghadapi kedepannya gimana ya kan, kita di sini juga berdiskusi menjalankan program kerja dan lain-lain gitu kan. Menurut Mas Taka gimana tuh? Apakah kaget gitu kayak kok nggak dipakai sih? Gue sia-sia dong nih jadi ketua hima nih, nanti kerja gue nggak dipakai nih, jadi susah atau gimana gitu? Gimana? Kalau menurut gue sih gimana? Gue ikut organisasi ini bukan buat tujuan utama gue tuh bukan pekerjaan sih, kayak lebih ke ya pengembangan diri gue aja gitu. Karena ya kalau misalnya tujuan awal kita buat nyari kerja nantinya kayak biar pengalaman gue itu biar di CV ada isinya lah gitu misalnya. Cuman kalau misalnya emang pas ikut organisasi nggak dimanfaatkan dengan baik, kayak yang ngerjain program males-malesan, terus habis itu kayak ya mungkin selama satu periode di dalam organisasi nggak berkembang, itu nggak ada yang meningkat, ya sebenarnya ya itu dia yang jadi percuma gitu kalau misalnya emang nggak memanfaatkan organisasi ini untuk hal-hal yang baik gitu. Kalau misalnya selagi kita ikut organisasi untuk kepentingan yang baik gitu kan, untuk mengembangkan diri kita, ya sebenarnya secara nggak langsung kita kan bakalan berkembang gitu kan. Dan ya pastinya orang-orang yang bakalan butuh kita gitu kalau misalnya emang kita bisa jadi lebih baik gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu sih kalau dari gue ya. Istilahnya kan kita berorganisasi itu kan kayak latihan gitu ya, bener. buat nanti Nyari ke depannya nyari pengalaman buat nanti di dunia kerja gimana gitu kan. Karena pasti balik lagi ya emang bener kalau misalnya masuk dunia kerja itu pasti yang dibutuhkan adalah kriteria-kriteria yang mereka pengen kan. Cuman ya sebenarnya biar dengan kita ikut organisasi ini buat bantu ngelatih betul soft skill kita sih sebenarnya ya, kayak cara berkomunikasi atau apa gitu. Kalau menurut lu gimana? Gue sih kurang setuju ya. Kalau tadi bilang dari posisinya kayak nggak dilihat, oke lah. Tapi kalau dari pengalaman tuh menurut gue ya enggak gitu, itu kepake. Jadi kita kan di dunia kerja nggak mungkin kerja sendiri ya. Mau kita jadi pegawai, mau kita jadi pimpinan kita nanti ngobrolnya sama staff-staff kita, bawahan kita. Itu kan kita harus tahu gimana cara jadi pemimpin yang benar, dan kita belajarnya di mana? Ya di organisasi ini gitu. Terus juga kalau kita jadi pegawai, otomatis kita kerja sama ya sama teman-teman kita gitu. Gimana cara berkomunikasi, gimana cara kerja sama yang baik. Jadi kalau dibilang gitu, menurut gua ya kurang tepat gitu. Karena kan ya justru disinilah kita belajar bagaimana cara yang benar untuk ya berkomunikasi, untuk bagaimana menjadi pemimpin, gimana sih caranya, ya intinya gimana caranya supaya kita tuh bisa berdampingan dengan orang lain gitu. Kalau contohnya kecuali kerja sendiri, itu juga sebenarnya kerja sendiri ujung-ujungnya pasti ketemu orang lain juga kan, otomatis gimana ya, kita kan namanya juga makhluk sosial gitu, membutuhkan orang lain, jadi nggak mungkin kita bakal terus sendiri aja. Jadi menurut gua statement tersebut kurang tepat. Oke, sebelum gue masuk ke pertanyaan terakhir, ada nggak nih ini pengen ditanyain dari Taka dan Sena ke gue gitu? Karena kan di sini gue juga baru ya teman-teman ya, gue berada di kabinet baru ini dan gue baru menjalankan, apalagi di sini gue diberi tanggung jawab sebagai koor dari divisi humas gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu ke gue atau gimana? Coba kalau gue pengen nanya ya, gimana perasaan lu selama sejauh ini ya berada di Himam Bistik, di Himam Bistik ya pastinya. Terus
kan lu di semester sebelumnya tuh lu nggak ikut organisasi kan, Iya. nggak ikut Ormawa. Apa yang bikin lu ada tertarik gitu, Pengen ikut keinginan gitu. untuk ikut organisasi? Pertama-tama ya mungkin kalau ditanya gimana perasaannya, pasti happy, seru. Teman-temannya semuanya juga asik, mau diajak kerja gitu ya. Ya walaupun ada beberapa yang masih leha-leha lah segala macam, cuman ya masih mau diajak kerja lah gitu ya. Apa namanya? Sebenarnya kabinet lama itu gue udah mau masuk, udah mau join. Cuman di situ gue tuh kayak telat daftar gitulah, telat untuk apa ya, kayak ke formnya atau apa gitu gue lupa. Pokoknya di situ gue telat, jadinya akhirnya nggak bisa, dan makanya gue memutuskan buat apa namanya, joinnya di kabinet yang sekarang. Dan apa ya, gue juga untuk di organisasi ini kan nggak baru gitu ya, karena dulu gue mahasiswa waktu zaman sekolah juga gue ikut MPK, ikut organisasi juga. Jadi ya nggak menjadi hal yang baru lah. Apa namanya, ya mungkin beda ya, SMA sama kuliah itu kan organisasinya berbeda, cuma ya apa ya, istilahnya kayak gue nggak buta banget lah gitu ya, karena kan gue pernah berorganisasi. Dan apa namanya, gue masuk ke kabinet baru ini ya semoga bisa menjalankan proker-proker yang ada. Apalagi di sini gue megang sponsor yang bisa dibilang itu sangat berat sekali ya, sponsor buat Hima kita ini. Semangat. Ya Semangat. gitu sih paling. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Lo ada pertanyaan nggak? Oke. Iya, Berarti lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Boleh. Kalau nanti di akhir periode kita ketemu lagi di podcast yang sama ya, pencapaian apa yang ingin kalian ceritakan ke gue nih, kayak, weh Hima kita udah jaya nih, kita udah berhasil jalanin proker-proker, bahkan apa namanya, proker kita terjalankan semua dan kita dikasih apresiasi yang sangat baik gitu, atau gimana? Boleh dijawab. Iya, itu benar sih. Gue tuh pengen supaya kabinet ini tuh bisa menjalankan proker minimal banget tuh 90% ya. Kalau bisa sebenarnya 100% ya. Karena di kabinet sebelumnya tuh 80% sekian. Jadi kita berharap ada peningkatan lah gitu dari kabinet ini. Terus kita juga berharap nih, gue kan sama Taka sudah memikirkan gitu, sudah berdiskusi proker-proker apa yang pengen kita jalankan, dan itu pastinya kita memikirkan itu supaya ya berdampak baik bagi anggota Hima Mistik sama mahasiswa ABSP lainnya. Jadi gue berharap proker yang sudah kami siapkan itu benar-benar ya berdampak, bermanfaat untuk semuanya gitu. Dari Mas Saka mungkin? Kalau dari gue ya sebenarnya bener sih, maksudnya pastinya gue berharap proker banyak terjalan, kalau bisa emang semuanya terjalan sih. Cuman ya nggak ada yang tahu, mungkin kedepannya ada masalah apa gitu yang memaksa kita bisa jadi nggak bisa menjalankan proker tersebut gitu kan. Cuman ya pastinya kita bakal berusaha semaksimal mungkin buat menjalankan semua proker. Ya proker yang terlaksana juga bakalan jadi hal yang mau gua banggakan nantinya. Dan pastinya kalau misalnya emang untuk membanggakan semua pencapaian kita, itu kan pasti perlu ada bukti kan, bukti yang bisa mendukung gitu, membuktikan kalau misalnya kita ini beneran berhasil gitu kan. Sebenarnya gue bukan niatnya sih, maksudnya gue berharap nanti bisa, mungkin selain ngundang gue sama Sena di akhir, bisa ngundang kepala departemen yang lain atau apapun itu buat menyampaikan bagaimana gitu selama satu periode di Hima Mistik ini, apakah ada keluhan atau apa gitu kan. Kalau misalnya emang ya mereka selama satu periode ini merasa nyaman, merasa senang gitu kan, ya itu sebuah pencapaian bisa dibanggakan gitu menurut kita. Terus juga selain itu ya pastinya gua pengen di akhir periode itu bisa membanggakan kalau misalnya Hima Mistik ini beneran memberikan manfaat gitu, nggak cuman bagi anggota tapi bagi mahasiswa lainnya gitu atau orang luar. Jadi kayak ya nggak cuman proker tapi juga sebenarnya yang lebih pengen dibanggakan dari gua ya, maksudnya kalau misalnya buat gua dari Hima Mistik ini ya pastinya manfaatnya sih yang diberikan dari Hima Mistik itu sendiri gitu. Berarti nanti kalau gue berkesempatan buat jadi host lagi, insya Allah prokernya semuanya terjalankan. Amin. Oke, mungkin kita udah berada di ujung podcast kita. Terima kasih Mas Taka dan Mbak Sena udah meluangkan waktunya. Udah sore, udah mau maghrib, waktunya jam pulang, maaf sekali. Ya mungkin terima kasih. Sekian dulu buat Non As ABSP di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.